Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurjana, mahasiswi UGM Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Bimbingan Konseling Islam 1C. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Ilmu Komunikasi yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Cecep Suryana MSI. Nah, di sini juga saya sudah memiliki 5 poin yang akan saya paparkan. Langsung saja. Poin pertama yaitu dari nomor 1, bahwa ilmu komunikasi awalnya berasal dari retorika. Apa sih retorika itu? Nah, retorika adalah seni berbicara atau seni berkomunikasi. Nah, retorika ini sudah ada sejak manusia lahir. Hanya saja seni ini mulai dipelajari pada abad 5 sebelum Masehi, di mana ketika itu kaum sofis di Yunani mengembara dari satu tempat ke tempat lain untuk mengajarkan ilmu tentang politik dan pemerintahan dengan penekanan terutama pada kemampuan berpidato, yang dimana seni berpidato ini adanya pemutarbalikan kenyataan, yaitu demi tercapainya tujuan, yaitu untuk agar khalayak bisa tertarik dan terbujuk. Retorika ini dipelajari, diawali, dan dilaksanakan atau dikembangkan di negara-negara berdemokrasi langsung, yaitu Yunani dan Romawi. Adapun menurut penelitian Sunarjo 1983.255, pada waktu itu retorika berfungsi untuk mencapai kebenaran atau kemenangan bagi seseorang atau golongan dari masyarakat untuk meraih kekuasaan, dan sebagai alat persuasi yang digunakan untuk mempengaruhi manusia lain. Nah, retorika terkenal pada zaman Yunani yang diawali oleh tokoh pemikir Socrates, kemudian diikuti oleh Plato pada tahun 347 sampai 427 sebelum Masehi, dan Aristoteles pada tahun 322 sampai 384 sebelum Masehi. Nah, pada masa Socrates ini mulai ada pergeseran fokus penyelidikan, yang dimana fokus penyelidikan ini tidak lagi pada alam, akan tetapi pada manusia, karena Socrates menyebutkan filsafat alam dirasa tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Socrates juga tidak memberikan suatu ajaran yang sistematis, akan tetapi ia langsung menerapkan metode filsafatnya pada kehidupan sehari-hari, di mana metode yang diuraikan tersebut disebut dialektika, yang artinya bercakap-cakap. Nah, dalam dialog atau wawancara mempunyai peran yang hakiki dalam filsafat. Socrates menyebutkan juga bahwa metode filsafatnya itu sebagai teknik atau seni kebenaran, yang artinya fungsi filosof hanya membidani lahirnya pengetahuan. Nah, yang kedua yaitu dari nomor 8, yang mana komunikasi sebagai tindakan satu arah, artinya komunikasi berlangsung secara diadik. Nah, proses komunikasi ini terjadi antara dua orang dalam situasi tatap muka. Percakapan atau dialog dalam jenis ini berlangsung dalam situasi yang lebih intim dan serius, karena ada pihak yang dominan pada posisi bertanya serta pihak lainnya dalam posisi menjawab. Nah, menurut Deddy Mulyana dalam bukunya Suatu Pengantar Ilmu Komunikasi pada tahun 2010, komunikator dan komunikan dalam komunikasi diadik biasanya berkomunikasi dalam jarak dekat dan saling mengirim serta menerima pesan secara simultan dan spontan. Nah, contohnya seperti komunikasi antara seorang istri dan suami, komunikasi antara dua orang sahabat, komunikasi antara satu orang dosen dan satu orang mahasiswi, dan komunikasi sepasang kekasih, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, hal ini disebut adanya hubungan timbal balik pada saat berkomunikasi. Nah, yang selanjutnya poin ketiga yaitu dari nomor 11. Pada saat komunikasi dianggap sebagai sebuah proses sebab akibat, maka komunikasi menjadi lebih dinamis. Hal ini terjadi karena adanya umpan balik. Konseptualisasi komunikasi terjadi termasuk ke dalam komunikasi sebagai tindakan interaksi, bukan tindakan satu arah. Mengapa demikian? Karena komunikasi sebagai tindakan satu arah lebih mengarah kepada sang komunikator yang paling berperan aktif ketimbang si komunikan. Contohnya pada komunikasi publik yaitu pidato dan sebagainya, dan komunikasi massa atau media cetak dan elektronik. Sedangkan komunikasi sebagai interaksi adanya saling mempengaruhi sebab akibat atau aksi reaksi yang arahnya bergantian, sehingga komunikasi sebagai interaksi ini dipandang lebih dinamis dibandingkan komunikasi satu arah. Namun pandangan kedua ini masih membedakan para peserta sebagai pengirim dan penerima pesan.
karena itu masih berorientasi sumber. Nah, meskipun kedua peran tersebut bergantian, jadi pada dasarnya proses interaksi yang berlangsung juga masih bersifat mekanis atau statis. Salah satu unsur yang dapat ditambahkan dalam konseptualisasi kedua ini yaitu umpan balik atau adanya feedback, yakni apa yang disampaikan penerima pesan kepada sumber pesan yang sekaligus digunakan sumber pesan sebagai petunjuk mengenai efektivitas pesan yang ia sampaikan sebelumnya. Tidak semua respon penerima adalah umpan balik. Suatu pesan dianggap umpan balik apabila hal itu merupakan respon terhadap pesan pengirim gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu poin ketiga dari nomor 12. Jika kita melihat konteks komunikasi dari keterlibatan jumlah pesertanya, beberapa komunikasi memiliki kesegeraan umpan balik yang tinggi. Mengapa bisa demikian? Nah, coba kita lihat dari komunikasi sebagai transaksi, di mana dalam konteks ini semakin banyak orang yang berkomunikasi, semakin rumit transaksi komunikasi yang terjadi, akan terdapat banyak peran hubungan yang lebih rumit dan lebih banyak pesan verbal dan non-verbalnya. Nah, dalam bahasa Resungen disebut komunikasi penuh manusia. Dan mengapa komunikasi massa memiliki kesegeraan umpan balik paling rendah? Nah, karena komunikasi ini hanya komunikatorlah yang paling berperan aktif sebagai penyampai pesan, dan komunikasi di sini sebagai penerima pesan tanpa adanya tanya jawab antara keduanya. Nah, contohnya seperti media cetak dan elektronik dan juga semacamnya. Nah, adapun poin yang terakhir yaitu poin yang kelima dari nomor 20, yaitu stand up comedy merupakan bentuk komunikasi yang berfungsi untuk menghibur, karena dalam bentuk komunikasi ini ada hal unik ketika seorang komika menyampaikan materinya atau menyampaikan pesannya. Selain itu, gaya komika dalam berkomunikasi tidak hanya sekedar melemparkan lelucon seperti komedian lainnya. Humor merupakan pesan yang dikemas dalam bentuk sindiran atau kritikan yang dirangkai sedemikian rupa agar terdengar lucu di telinga pendengarnya. Nah, dengan gaya yang khas tersebut, walaupun merupakan bentuk kritikan atau sindiran, tetapi pendengar tidak akan merasa tersinggung apalagi marah karena stand up comedy. Nah, stand up comedy ini merupakan cara baru dalam menyalurkan aspirasi kepada masyarakat. Nah, itu tadi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila itu video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.